تنزيل من رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ya rabbal alamin. Memuji dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, termasuk nikmat yang harus kita syukuri, yaitu nikmat kita bisa kembali duduk di dalam majelis ilmu. Semoga ilmu yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam. Kita sekarang masuk bab apa? Tidak mengeraskan basmalah sudah ya? Sudah. Sekarang sujud sahwi. Sekarang bab 18 halaman 76. Kita review materi sebelumnya bahwa Nabi SAW pernah sholat dan beliau langsung ketika membaca Al-Fatihah langsung terdengar oleh para sahabat membaca Alhamdulillah. Sahabat tidak mendengar Nabi membaca Bismillah. Nah, sehingga dalam hal ini ulama berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan Nabi sebenarnya membaca tapi sir, hanya didengar oleh Nabi sendiri. Ada ulama yang mengatakan Nabi tidak membaca. Kalau Nabi membaca sir, pasti Nabi ngasih tahu kepada para sahabat bahwa harus baca bismillah tapi dibaca sir, begitu. Nah, itu pendapat Imam Malik. Sehingga dalam pendapat Imam Malik, imam atau makmum ketika sholat itu tidak disunnahkan untuk membaca bismillah, baik sholat jahar maupun sholat sir. Sedangkan dalam pendapat mazhab Syafi'i mengatakan bismillah itu hukumnya wajib, karena beliau berlandaskan dengan hadis bahwa bismillah itu bagian daripada surah Al-Fatihah, dan Nabi mengatakan tidak sah sholat orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Baik, ini perbedaan pendapat. Kemudian sekarang kita masuk bab 18, sujud sahwi. Sujud sebagaimana yang kita kenal, sahwi artinya lupa. Sujud ada 4 macam. Ada sujud itu sujud wajib, yaitu sujud di dalam sholat. Jadi kalau kita sholat, kecuali sholat jenazah ya, maka kita wajib sujud di dalam sholat. Itu sujud wajib, baik sholat sunnah maupun sholat wajib Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, ada sujud itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, yaitu sujud tilawah. Sujud tilawah ini ketika mendengarkan atau membaca ayat-ayat sajadah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, ada juga sujud itu yang disebut dengan sujud syukur. Sujud karena mendapatkan suatu kenikmatan atau suatu kebahagiaan.
sujud syukur, ya. Nah, sedangkan yang akan kita bahas malam hari ini yaitu sujud sahwi. Sujud karena lupa, dan sujud ini hanya berlaku di dalam sholat. Ya, berlaku di dalam sholat. Jadi kalau misalnya kita lupa rukun haji atau lupa rukun puasa dan sebagainya, itu tidak disunnahkan sujud sahwi. Sujud sahwi ini disunnahkan hanya ketika lupa atau tidak sengaja melakukan tambahan atau pengurangan di dalam gerakan-gerakan penting di dalam sholat, Bapak Ibu, ya. Kemudian apa pengertian atau ta'rif dari sujud sahwi? Sujud sahwi secara bahasa adalah an-nisyan, lupa. Sahwi artinya an-nisyan, lupa. Jamaah rahimakumullah. Karena memang sujud ini dilakukan sebab yang bersangkutan lupa, ya. Kemudian secara istilah ibaratun an sajadatain yasjuduhumal musalli li jabaril khalal al-hasil fi salatihi min ajlis sahwi. Sebuah istilah dari dua sujud yang dilakukan di akhir salat untuk menutupi cacat dalam salat. Baik cacat itu karena lupa atau tidak sengaja meninggalkan apa yang diperintahkan atau apa yang melakukan apa yang dilarang. Jamaah rahimakumullah. Itu pengertian sujud sahwi. Kemudian ini sebelum masuk kepada hadisnya, ya. Para ulama mazhab sepakat, Bapak Ibu, baik mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, bahwa sujud sahwi ini disyariatkan sebab sujud sahwi datang dari hadis-hadis yang sahih. Termasuk hadis yang akan kita bahas ini dalil adanya syariat sujud sahwi. Cuman mengenai hukumnya ulama berbeda pendapat. Kalau kita merujuk kepada mayoritas ulama mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, mereka mengatakan sujud sahwi ini hukumnya sunnah. Sunnah. Jamaah rahimakumullah, ya. Sedangkan pendapat mazhab Hanafi mengatakan sujud sahwi hukumnya wajib. Karena Nabi menyampaikan dalam bentuk perintah. Perintah pada dasarnya bersifat wajib selama tidak ada dalil yang mengatakan bahwa perintah itu hukumnya sunnah. Jadi kalau ada perbedaan seperti ini, maka kita mengambil pendapat mayoritas. Nah, kenapa harus mayoritas? Karena kalau salah nanti yang bertanggung jawab di hadapan Allah banyak, ya kan? Kalau kita hanya mengambil satu saja dan satu itu salah, satu orang itulah yang bertanggung jawab. Jamaah rahimakumullah, ya. Jadi hendaklah kita mengikuti mayoritas pendapat ulama. Kemudian apa sebab-sebab yang mana kita disunnahkan untuk sujud sahwi? Nah, ini penting Bapak Ibu, ya. Tidak asal sujud sahwi, ya, tapi ada sebab-sebabnya. Yang jelas sujud sahwi ini diperintahkan atau disyariatkan kepada orang yang lupa atau tidak sengaja melakukan tambahan atau mengurangi gerakan dalam sholat. Ada 3 sebab yang telah dirinci oleh para ulama di mana seseorang itu diperintahkan untuk sujud sahwi di dalam sholatnya. Sebab yang pertama, kata ulama, li ajalin nuqson, karena adanya kekurangan. Karena adanya apa? Kekurangan. Jadi misalnya lupa rukun, berarti kan kurang tuh. Kemudian lupa tasyahud awal, kan tasyahud awal ini hukumnya sunnah. Sunnah mendekati wajib. Lupa tasyahud awal, kalau dalam mazhab Syafi'i termasuk juga lupa kunut, ya, dalam mazhab Syafi'i, ya. Jadi kalau ada orang sholat lupa rukun seperti lupa ruku atau lupa sujud atau lupa bahwa dia kurang rakaatnya, baru ingat jemaah rahimakumullah ketika dia mau salam, maka hendaklah dia menambah
kemudian nanti di akhir dia sujud sahwi. Atau lupa tasyahud awal dan lupa kunut dalam mazhab Syafi'i. Ini yang bersangkutan sunnah sujud sahwi. Ya. Baik. Jika lupa rukun sholat, Bapak Ibu, dalam keadaan jika meninggalkan rukun sholat dalam keadaan lupa, ya, kemudian mengingatnya sebelum membaca Al-Fatihah pada rakaat berikutnya, maka hendaklah dia mengulangi rukun yang ia tinggalkan itu. Paham? Belum paham ya? Misalnya, jenengan lupa bahwa sujudnya cuma sekali. Jadi habis sujud, duduk, mungkin terbayang apa jenengan, lalu berdiri. Belum sujud yang kedua atau tidak sujud yang kedua, jemaah rahimakumullah. Nah, ingatnya kapan? Ingatnya ketika berdiri sebelum membaca Al-Fatihah. Nah, maka yang bersangkutan harus sujud. Ya, sujud yang kedua. Jemaah rahimakumullah. Kemudian nanti berdiri lagi. Tidak mengulang sujud dari awal. Kalau mengulang sujud dari awal berarti kan sujudnya 3 kali itu. Jadi sujud langsung nambah kekurangannya. Itu kalau belum baca Al-Fatihah. Kemudian apabila dia sudah membaca Al-Fatihah, jemaah rahimakumullah, sudah mulai nih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baru ingat, tadi saya sujudnya cuma sekali. Nah, maka kata ulama, tetap lanjutkan Al-Fatihah, tetap lanjutkan sholat. Rakaat sebelumnya itu yang sudah dia lalui dianggap batal, berarti tidak dihitung. Kalau dia berada di rakaat kedua itu masih dihitung sebagai rakaat pertama. Ya. Nah, tidak usah membatalkan sholat. Aduh, lupa sujud tadi, tak ulang lagi. Ini keliru. Jadi tidak boleh kita membatalkan sholat tanpa alasan yang dibenarkan. Kecuali sholat wudhu kita batal, baru kita membatalkan sholat. Jemaah rahimakumullah. Selama wudhu kita tidak batal, kita tidak boleh membatalkan sholat. Tidak boleh kita membatalkan sholat. Ya. Kemudian, jemaah rahimakumullah, nanti di akhir berarti dia menambah kekurangan itu. Karena tadi rakaat yang kedua dianggap sebagai rakaat yang pertama. Lalu nanti di akhir sebelum salam hendaklah dia sujud sahwi, 2 kali sujud. Sujud, duduk, kemudian sujud, ya. Kemudian jika lupa bahwa sholatnya kurang, maka hendaklah ia tambah kekurangan rakaat ketika ia ingat. Kemudian hendaklah ia melakukan sujud. Lupa nih bahwa rakaatnya mau salam, baru ingat bahwa sholatnya masih 3, padahal harusnya 4. Maka dia segera berdiri, menambah 1 rakaat, kemudian nanti sebelum salam hendaklah dia sujud sahwi. Ngoten. Loh, kan tadi sudah ingat di dalam sholat dan juga sudah disempurnakan, kenapa harus sujud sahwi? Kata ulama, sujud sahwi ini tujuan utamanya adalah targhiman lisyayatin, untuk bikin setan kapok. Ya kan? Yang bikin kita lupa, bingung itu kan syaitan, Bapak Ibu. Nah, untuk buat mereka kapok nih, walaupun kita sudah menambah, ya kan, itu tetap kita disunahkan sujud. Karena gerakan yang paling dibenci oleh syaitan adalah gerakan sujud. Sebab gara-gara sujud itulah mereka dilaknat dan dimurkai, dikutuk oleh Allah. Ya kan? Iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam, dimurkai oleh Allah. Makanya iblis ingin manusia juga dimurkai sebagaimana mereka. Makanya iblis mengajak manusia bagaimana manusia itu supaya tidak sujud kepada Allah. Nah, supaya iblis atau syaitan itu kapok, sujud, tetap sujud. Ya, tetap sujud, ya. Kemudian jika lupa tasyahud awal, ini penting Bapak Ibu ya. Lupa tasyahud awal dan ingat sebelum berdiri tegak, maka yang bersangkutan dianjurkan untuk duduk kembali. Paham? Masih setengah berdiri nih, baru ingat, oh iya harusnya tasyahud awal, tapi
tapi tidak tasyahud awal, maka dia segera duduk tasyahud awal. Jemaah rahimakumullah. Nah, karena dia ingatnya sebelum berdiri tegak, maka nanti ketika mau salam dia tidak perlu sujud sahwi. Ya, tidak perlu sujud sahwi. Tapi kata ulama, jika dia ingat ketika dia sudah berdiri tegak, ya, udah tegak nih, maka dia tidak boleh kembali duduk untuk tasyahud awal. Nah, maka tasyahud awalnya itu nanti diganti dengan sujud sahwi sebelum salam. Kenapa kok tidak boleh duduk kalau sudah berdiri tegak untuk tasyahud awal? Karena dianggap nanti bisa mengulang rukun berdiri. Ya kan? Kan masing-masing rakaat itu berdirinya satu kali, Bapak Ibu. Kalau ada orang jemaah rahimakumullah menambah rukun berdiri, berarti dia dianggap menambah rukun. Menambah rukun tidak boleh di dalam sholat, ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, jika lupa sunnah yang tidak bersifat abad, tidak bersifat sangat penting dalam sholat, itu tidak disunahkan sujud sahwi. Contohnya lupa apa? Lupa doa iftitah. Panjenengan langsung baca Al-Fatihah. Itu kata ulama, kalau kita udah baca Al-Fatihah, enggak boleh Al-Fatihahnya dibatalkan lalu baca doa iftitah, enggak boleh. Langsung aja teruskan baca Al-Fatihah. Ya. Karena tidak boleh memutus bacaan di dalam salat, Bapak Ibu. Al-Fatihah itu wajib, sedangkan iftitah hukumnya sunnah. Bila kita lupa baca doa iftitah, maka di akhir salat kita tidak disunahkan sujud sahwi, ya. Itu sebab pertama. Sebab yang kedua, li ajali ziyadah, karena adanya tambahan. Panjenengan lupa bahwa panjenengan telah menambah rakaat. Lupa, ya kan? Nah, baru ingat ketika rakaat terakhir, saya kok sholatnya 5 rakaat ya? Padahal harusnya 4, ya kan? Jadi panjenengan lupa sehingga menambah rakaat. Maka apabila dia mengingat ketika berdiri, maka ia harus langsung duduk tasyahud akhir dan sujud sahwi sebelum salam. Misalnya nih berdiri baru dia ingat bahwa dia berdiri itu rakaat yang kelima, maka dia harus langsung sujud duduk tasyahud akhir, kemudian sebelum salam dia sujud sahwi. Paham ya? Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, bagaimana kalau ingatnya itu setelah selesai sholat? Baru ingat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Baru ingat bahwa tadi saya kok sholatnya 5 rakaat ya. Nah, maka yang bersangkutan itu langsung sujud sahwi seketika itu juga. Dan setelah sujud sahwi, dia disunahkan untuk ucap salam. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Paham gak? Nah, ini pentingnya berilmu. Orang kalau nggak berilmu, Bapak Ibu, dia nganggap sholatnya batal kan? Kan dianggap, tadi saya kok sholat 5 ya, akhirnya sholat lagi dari awal, jemaah rahimakumullah. Nah, padahal bila dia menambah itu karena dia lupa atau tidak sengaja, maka ketika dia ingatnya setelah selesai sholat, maka dia disunnahkan sujud sahwi. Seandainya dia tidak sujud sahwi, boleh tidak? Boleh. Karena sujud sahwi kan hukumnya sunnah, jemaah rahimakumullah. Nah, ini dalilnya nanti ada di dalam hadis ini, Bapak Ibu, ada di sini. Ya. Baik. Jadi cerita ada di dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa Nabi itu pernah sholat duhur 5 rakaat. Tapi makmumnya nggak ada yang berani menegur. Sahabat ini padahal ngerti Nabi menambah rakaat, tapi tidak ada di antara mereka yang berani menegur. Nggak ada, subhanallah, takut mereka. Takut tambahan itu memang wahyu dari Allah.
bahwa sholat duhur berubah dari 4 menjadi 5. Takut, ya kan? Akhirnya para sahabat di belakang pun ikut nambah juga. Nah setelah selesai sholat, Bapak Ibu, ramai para sahabat. Tadi kan nambah ya. Kata yang satu, iya betul nambah. Dan semua orang di situ sepakat bahwa Nabi telah menambah rakaat sholat duhur. Dan tidak ada di antara mereka yang berani untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya, jadi karena Nabi, karena Rasul. Ya kan? Kemudian Nabi SAW merasa kok ada yang aneh dengan para sahabat ini. Kenapa mereka habis sholat kok kayak membingungkan sesuatu? Akhirnya Nabi bertanya, apa yang kalian bicarakan? Belum ada juga yang menjawab. Jemaah rahimakumullah. Ditanya lagi oleh Nabi sampai 3 kali, baru ada seorang laki-laki, Bapak Ibu, yang memberanikan diri untuk berkata, ya Rasulullah, tadi panjenengan sholat duhur 5 rakaat. Ya. Kemudian kata Rasulullah, betulkah yang diucapkan oleh orang ini? Kata para sahabat, nggih ya Rasulullah, betul. Kemudian Nabi SAW mengajak para sahabatnya sujud sahwi. Maka Nabi pun sujud 2 rakaat. Setelah itu Nabi mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Nabi sujud 2 kali ya. Nabi sujud 2 kali, Bapak Ibu. Paham ya? Nah, walaupun sudah berbicara setelah sholat, asalkan pembicaraan itu masih tentang sholat, yang bersangkutan masih disunahkan untuk sujud sahwi. Ya. Jadi Nabi itu sengaja dibuat lupa oleh Allah supaya ada syariat sujud sahwi. Kalau Nabi nggak dibuat lupa oleh Allah, nggak akan ada syariat sujud sahwi. Kalau nggak ada, nanti ketika kita lupa bingung apa ini yang harus dilakukan, akhirnya ngulang lagi sholat dari awal. Ya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa siapapun kalau salah itu harus diingatkan. Ya, harus diingatkan. Walaupun sekelas Nabi dan Rasul. Walaupun kesalahan mereka Nabi dan Rasul itu kan pasti ada hikmahnya. Tapi tetap siapapun kalau salah, Bapak Ibu, walaupun ilmunya tinggi, terkenal alim, kalau salah jangan sungkan, tegur jamaah Allah. Apalagi ini berkaitan dengan kewajiban, harus ditegur, Bapak Ibu. Jangan dibiarkan. Ya. Kemudian yang ketiga, yang pertama tadi apa? Lupa. Yang kedua apa? Ziyadah. Mohon maaf. Yang pertama tadi karena kurang. Yang kedua karena tambahan, lupa menambah. Kemudian yang ketiga, li ajli syak, karena adanya keraguan. Ragu, ini saya sudah rakaat terakhir atau masih belum ya? Jadi ragu, kalau sholat maghrib itu ragu, sudah 3 apa masih 2? 3 atau masih 2? Ragu, jamaah rahimakumullah. Nah, apabila dia ragu, maka kata Nabi, pilihlah yang dia yakini. Kalau dia yakin, oh sudah, saya yakin 3, maka sebelum salam dia disunahkan sujud sahwi. Paham? Tapi kalau dia tidak bisa menentukan keyakinan, tidak bisa memilih keyakinan, jadi ragunya sangat kuat, jamaah Allah, maka kata Nabi, pilihlah jumlah yang paling sedikit. Kalau dia ragu antara 3 atau 2, maka dia harus menetapkan bahwa sholatnya masih 2. Berarti nambah 1 lagi kalau sholat maghrib. Nah, nanti sebelum salam yang bersangkutan disunahkan sujud sahwi. Jemaah rahimakumullah. Jadi itu tiga sebab yang mana seorang diperintahkan untuk sujud sahwi. Yang pertama karena lupa bahwa dia telah melakukan pengurangan dalam gerakan sholat atau rukun sholat. Kemudian yang kedua, lupa lalu dia melakukan penambahan dalam rukun sholat. Kemudian yang ketiga karena dia ragu-ragu, jamaah rahimakumullah, ragu.
Ya. Kalau ragu-ragu dalam bacaan surat itu tidak disunnahkan sujud sahwi. Sebagaimana panjenengan kalau ngimami ya, ragu ini sampai diulang berulang kali gitu. Itu tidak disunnahkan sujud sahwi, disunnahkan mengganti surat yang pendek aja. Disunnahkan ganti kulhu, ya. Jangan memaksakan diri. Jangan memaksakan diri. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang gampang dari Al-Qur'an kalau panjenengan jadi imam atau ketika panjenengan sholat. Baca yang gampang. Ini karena pengen menunjukkan hafalan, baca yang susah-susah. Akhirnya apa? Susah beneran. Makmumnya nggak ngerti mengingatkan apa ini. Makmumnya nggak hafal. Akhirnya makmumnya apa namanya? Hanya ngasih batu aja. Nah, itu artinya apa? Makmumnya tidak bisa mengingatkan. Nah, baca yang mudah-mudah saja, Bapak Ibu. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, waktu sujud sahwi. Waktu sujud sahwi ini ulama berbeda pendapat. Kalau dalam mazhab Hanafi ini saya sampaikan supaya panjenengan nanti nggak kaget kalau ada orang melakukan sujud sahwi pada waktu ini ya. Dalam mazhab Hanafi itu sujud sahwi dilakukan setelah sholat, berarti setelah salam. Tata cara dari beliau adalah jadi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung takbir sujud, Allahu akbar. Kemudian bangun lalu sujud lagi, Allahu akbar. Setelah itu salam lagi, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Berarti salamnya 2 kali, 4 kali, Bapak Ibu. Ya, ini mazhab Hanafi. Jadi sujud sahwinya setelah sholat. Ya. Kemudian yang kedua, ini mayoritas ulama mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i mengatakan bahwa sujud sahwi itu sebelum salam. Karena menurut mereka sujud sahwi ini di dalam sholat. Kalau orang itu sudah salam berarti kan sudah di luar sholat. Nah, jadi dilakukan sebelum salam. Sebelum salam, kecuali lupa ya. Lupa kayak tadi itu menambah rakaat baru ingat setelah sholat. Nah, maka yang bersangkutan tetap sunnah sujud sahwi, dan setelah itu sunnah untuk mengucapkan salam kembali ya. Nah, kalau kurang bagaimana Bapak Ibu? Nanti ada hadisnya di sini. Kurang baru ingat setelah sholat. Nah, itu nanti ada hadisnya di sini ya. Kita bahas secara khusus. Kemudian tata cara sujud sahwi. Yang tadi waktu sujud sahwi. Yang pertama ini tata cara sujud sahwi. Sujud sahwi itu 2 kali sujud. Namanya sujud sahwi 2 kali sujud. Beda dengan sujud tilawah sama sujud syukur. Itu sujudnya cuma sekali, Bapak Ibu. Ya. Kemudian sebagian ulama itu mengatakan bahwa sujud sahwi ini ada lafaz khususnya yang dibaca. Subhana man la yanamu wala yashu wala yashu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan juga tidak lupa. Tapi mayoritas ulama mengatakan bahwa sujud sahwi itu tidak ada bacaan secara khusus. Berarti dia ngikuti bacaan sujud secara umum. Kalau kita sujud baca apa? Subhana rabbiyal a'la. Ya sudah, ketika sujud sahwi baca subhana rabbiyal a'la. Ngoten. Tapi kalau panjenengan membaca ini buatan apa-apa, tidak masalah. Subhana man la yanamu wala yashu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan juga tidak lupa. Ya. Kemudian sujud sahwi ini gampang kita lakukan kalau kita sholat sendiri. Nah, bagaimana kalau kita sholat berjamaah? Apabila kata ulama imam lupa atau ragu di dalam sholatnya, Bapak Ibu, dan dia sujud sahwi,
padahal makmumnya tidak ragu, makmumnya nggak ragu, maka makmum tetap ikut imam sujud sahwi walaupun dia makmum masbuk, ya tetap ikut imam sujud sahwi. Imamnya ragu nih, ragu tadi sudah ruku apa belum, ya kan, misalnya ragu-ragu. Nah maka sebelum salam imam yang bersangkutan itu disunnahkan untuk sujud sahwi. Makmumnya yang tidak ragu sunnah untuk ngikutin, karena selama di dalam sholat berjamaah makmum itu masih dianggap wajib mengikuti imam. Kalau makmum tidak ikut imam bagaimana? Boleh-boleh saja, karena tadi kan sujud sahwi hukumnya sunnah. Jadi ngikuti gerakan imam yang sunnah ini berarti hukumnya juga sunnah, diikutin dapat pahala, tidak diikutin tidak apa-apa. Kalau panjenengan tidak mau ngikutin sujud sahwinya imam karena panjenengan tidak ragu sama sekali misalnya, maka panjenengan caranya adalah nunggu imam bangun dari sujud, kemudian nanti salam setelah imam. Paham ya? Jadi tetap barengan dengan imam salamnya, Bapak Ibu. Tapi sunnah ngikutin, ya. Kemudian jika imamnya lupa atau ragu dan imamnya tidak sujud sahwi, maka mayoritas ulama mengatakan makmum juga ikut tidak sujud sahwi. Walaupun makmumnya juga lupa atau makmumnya juga ragu, tapi makmum tidak boleh ikut. Mayoritas ulama mengatakan makmum ikut imam. Imamnya tidak sujud sahwi, maka makmum tidak ikut tidak sujud sahwi. Kemudian jamaah rahimakumullah, jika makmum yang lupa di belakang imam, maka setelah salam imam, makmum mengikuti salam tanpa sujud sahwi. Ini gampang ya. Jika imam sudah diingatkan oleh makmum dan ia mengikuti peringatan makmum, maka sebelum salat imam tidak perlu sujud sahwi. Ya, imam tidak perlu sujud sahwi, jamaah rahimakumullah. Ya, karena itulah gunanya sholat berjamaah, ya. Kemudian sekarang kita masuk hadisnya. Ini hanya tambahan dari penjelasan yang tadi saya sampaikan. Coba kita baca hadisnya. Di sini hanya ada satu hadis ya tentang sujud sahwi. Ada dua hadis. Muhammad bin Sirin meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah mengatakan Rasulullah SAW mengimami kami pada salah satu solat asyiyu. Solat asyiyu ini dikatakan sebagai solat, ada yang mengatakan solat zuhur, tapi kebanyakan mengatakan solat isya, jemaah rahimakumullah. Ibnu Sirin mengatakan yang menamakan demikian itu adalah Abu Hurairah, akan tetapi aku sudah lupa. Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah mengimami para sahabat dengan 2 rakaat. Jadi sholatnya 4, tapi Nabi melaksanakannya 2 rakaat. Lantas beliau salam. Beliau lalu bangkit menuju kayu yang terpasang di masjid dan bersandar padanya. Di Masjid Nabawi itu Bapak Ibu dulu ada tiang khusus di mana di tiang itu Rasulullah bersandar, kemudian para sahabat biasanya mendekati untuk bertanya sesuatu yang ingin mereka tanyakan. Kemudian seolah-olah beliau sedang marah. Jadi bersandar. Seolah-olah beliau sedang marah. Wajahnya kelihatan seperti sedang marah. Entah itu marah karena urusan rumah tangga atau marah karena urusan umatnya yang mungkin mengingkari dan seterusnya. Kemudian beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya dan menjalin jari jemarinya. Bagaimana tuh? Nah, ini ya. Nah, tangan kanan di atas tangan kirinya, Bapak Ibu. Kalau begini ini nggak boleh, ini tasbih, ya. Begini boleh, jemaah rahimakumullah. Pokoknya Nabi meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya dan menjalin, berarti menghubungkan jari-jarinya. Beginilah mungkin atau begini, tapi kemungkinan begini ya, antara begini atau begini, wallahu taala alam. Kemudian
Beliau meletakkan pipi kanan di atas punggung telapak tangan kiri. Meletakkan pipi kanan di atas punggung telapak tangan kiri. Paham nggak? Hah? Ini contoh kan. Tangan kiri, pipi kanan. Mungkin gini, ya. Nah, kalau orang begini ini tandanya apa nih? Tandanya banyak utangnya. Itu kita ini, ya. Jadi mungkin Nabi duduknya seperti ini ya. Ya. Begini, bisa jadi gini. Bisa jadi seperti ini. Setelah begini, ya kan? Atau begini, bisa jadi juga Bapak Ibu. Intinya sahabat betul-betul memperhatikan gerak-gerik Nabi SAW. Ya. Jadi memang public figure itu diperhatikan. Jangankan omongannya, cara duduknya, posisi tangannya diperhatikan, ya kan? Kemudian jemaah rahimakumullah, ada beberapa orang yang tergesa-gesa untuk keluar melalui pintu masjid. Orang-orang tersebut lantas mengatakan, apakah sholatnya tadi dikosor? Karena 4 tadi jadi 2, ya, 4 jadi 2. Padahal di antara kumpulan orang tersebut terdapat Abu Bakar dan Umar. Namun keduanya takut untuk berbicara kepada Nabi. Bayangkan ya. Jadi saking menjaganya mereka, jangan sampai berbicara sembarangan dengan Nabi, jangan sampai mereka bertanya sesuatu yang bikin Nabi SAW tidak nyaman dan seterusnya. Apalagi mereka melihat wajah Nabi saat itu seperti orang yang lagi tidak baik-baik saja. Maka sekelas sahabat Umar ini kan termasuk mertuanya Nabi. Karena anaknya Umar yang bernama Hafsah menikah dengan Nabi, dinikahkan dengan Nabi. Abu Bakar juga, tapi nggak berani berbicara dengan Nabi dalam masalah ini ya. Di antara kumpulan orang tersebut ada seseorang yang memiliki tangan yang panjang, yang biasa dipanggil dengan Zul Yadain. Tangannya memang panjang, ya, beda dengan tangan orang pada umumnya. Dia lantas berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau telah lupa ataukah sholatnya memang dikosor? Jadi orang ini berani sekali untuk meminta keterangan. Ya Rasulullah, tadi panjenengan itu lupa atau memang sengaja dikosor sholatnya? Kemudian Nabi bersabda, aku tidak lupa dan aku juga tidak mengkosor. Berarti Nabi tidak sadar nih kalau sholatnya, atau belum sadar bahwa sholatnya 2 rakaat. Karena jawaban beliau, aku tidak lupa dan juga aku tidak mengkosor. Berarti Nabi yakin berapa? 4. Ini jauh sekali jaraknya ya. 2, tapi Nabi yakin 4. Subhanallah, Bapak Ibu. Ya. Berarti ada sengaja Allah bikin seperti itu supaya ada hikmahnya, ya kan? Kalau kita 4 jadi 2 itu nggak ada hikmahnya itu. Kalau kita itu yang murni kita ini karena teledor. Nabi bertanya, apakah benar yang dikatakan oleh orang ini, oleh Zul Yadain? Maka para sahabat saat itu menjawab, iya wahai Rasulullah, panjenengan tadi sholatnya cuma 2 rakaat dan kami tidak ada yang berani untuk bertanya kepada engkau. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi? Perhatikan, ini intinya. Nabi lantas maju dan mengerjakan sholat yang beliau tinggalkan, kemudian salam. Setelah itu beliau bertakbir dan sujud seperti biasanya atau lebih lama. Beliau lantas mengangkat kepalanya dan bertakbir, kemudian sujud seperti biasanya atau lebih lama. Kemudian mengangkat kepala dan bertakbir. Orang-orang bertanya kepada Ibnu Sirin, apakah Nabi lantas salam? Ibnu Sirin menjawab, aku telah diberitahu bahwa Imran bin Husain mengatakan Nabi kemudian salam. Asyiyu adalah waktu sejenak matahari condong hingga terbenam. Berarti ini maksudnya apa? Salat duhur sepertinya. Jemaah rahimakumullah.
Ya, atau sholat asar bisa jadi, karena condong hingga matahari terbenam. Seperti sholat asar ini, antara sholat duhur dan sholat asar. Nah, jadi dalam hadis ini, Bapak Ibu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami lupa, dan para sahabat tidak berani untuk menegur Nabi, karena mereka menganggap sepertinya Nabi sedang mengqashar sholat. Berarti kalau mengqashar sholat, boleh dong sholat diqashar walaupun tidak safar. Nah, untungnya ada seorang di antara mereka yang berani bertanya. Jadi memang harus ada orang yang berani bertanya tuh. Kalau nggak ada orang yang berani bertanya, maka bisa jadi kesalahan atau ilmu itu tidak tersampaikan dengan sempurna. Jamaah, harus ada orang yang berani bertanya. Ya kan? Kalau orang itu berani bertanya, kemudian dengan pertanyaan itu orang lain bisa tahu, maka dia dapat pahala jariah. Ya, pahala yang terus mengalir. Kemudian jamaah rahimakumullah, dalam hadis ini Nabi langsung menambah rakaatnya 2, langsung takbir, nggak ngulang dari awal. Nabi tidak berkata, oh kalau begitu ayo kita ulang lagi sholat dari awal. Nabi nggak begitu, langsung Nabi maju ke tempat pengimaman, kemudian Nabi sholat takbir Allahu Akbar, menambah rakaatnya. Bapak Ibu, itu anggaplah takbir itu bangun dari rakaat yang kedua menuju rakaat yang ketiga. Nah, kemudian setelah itu jamaah rahimakumullah, setelah selesai, sebelum salam Nabi SAW melaksanakan sujud 2 kali. Nah, ada yang bilang sujudnya itu bukan sebelum salam tapi setelah salam. Nabi sujud 2 kali, kemudian setelah itu salam lagi yang kedua kali. Ya. Pertanyaannya, tadi Nabi bicara enggak? Setelah sholat itu tadi Nabi bicara kan? Nah, para sahabat juga berbicara. Padahal salah satu yang membatalkan sholat ini kan berbicara, Bapak Ibu. Tapi Nabi tadi dalam hadis tadi Nabi tidak mengulang sholatnya dari awal. Nabi langsung menunjukkan yang bersangkutan itu kalau dia lupa rakaat sholat, dia lupa kurang, baru ingat setelah sholat dan diingatkan sama orang lain. Loh, jangan tadi kok sholatnya cuma 2 rakaat, sekarang sholat duhur. Oh iya tah, 2 rakaat. Iya. Langsung dia harusnya berdiri, kemudian nambah 2 rakaat yang kurang. Ya, tanpa mengulang dari awal. Kenapa? Selama pembicaraan itu masih tentang sholat, boleh. Tapi kalau bicara ngalor ngidul, itu harus diulang sholatnya. Ya kan, udah ngalor ngidul macam-macam ya kan, udah bicara masalah makanan, masalah olahraga dan sebagainya, ya kan, baru temannya bilang, loh tadi jenengan itu kok sholatnya cuma 2 rakaat, jenengan qashar apa bagaimana? Apa jenengan musafir? Enggak qashar, enggak lupa juga. Tadi saya yakini 4, kata yang ini enggak, jenengan tadi 2. Nah, maka yang bersangkutan itu tidak boleh menambah, tapi mengulang, karena pembicaraannya sudah tadi tidak tentang sholat, tercampur dengan pembicaraan yang bukan tentang sholat. Nah, jemaah rahimakumullah, ya. Nah, ini pentingnya belajar, Bapak Ibu, pentingnya ilmu, ya, pentingnya ilmu. Kalau kita tidak berilmu, kita akan mengulang sholat dari awal. Tapi kalau kita berilmu, kita paham selama pembicaraan itu masih tentang sholat, maka langsung menambah, nanti sebelum salam disempurnakan dengan sujud sahwi 2 kali. Jemaah rahimakumullah. Kemudian hadis berikutnya, kita baca hadis berikutnya 111. Abdullah bin Buhainah, beliau adalah seorang sahabat, menuturkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami para sahabat salat duhur. Tatkala rakaat yang kedua, beliau berdiri dan tidak duduk tasyahud awal. Nah, tadi ini sempat saya bahas ya. Orang-orang pun berdiri bersama beliau. Tatkala Nabi akan merampungkan sholat dan para sahabat menunggu salam beliau, maka beliau bertakbir. Ketika itu beliau masih dalam keadaan duduk. Beliau lalu sujud 2 kali, baru setelah itu beliau salam. Ini tadi yang saya sampaikan ya, bahwa kalau kita sudah berdiri tegak, ya kan,
ke rakaat yang ketiga padahal kita belum tasyahud awal, maka kita tidak perlu duduk untuk tasyahud awal. Kemudian nanti di ujung sebelum salam hendaklah kita. Nah, ini kalau lupa. Kalau sengaja jelas tidak disunahkan sujud sahwi. Misalnya dengan sengaja nggak tasyahud awal karena panjang menganggap tasyahud awal ini hukumnya sunnah misalnya. Dengan sengaja, ya kan? Jadi sholat 3 rakaat itu duduknya di rakaat terakhir saja, rakaat kedua nggak duduk. Nah, maka yang bersangkutan tidak disunahkan sujud sahwi. Tapi kalau dia lupa tasyahud awal sampai berdiri tegak, maka nanti di ujung sebelum salam dia ganti dengan sujud sahwi 2 kali. Ya, paham? Wallahu taala a'lam bis-shawab. Baik, kita buka pertanyaan Bapak Ibu. Monggo yang ingin bertanya silakan. Ada? Silakan Pak Agus. Oh, ada. Nah, silakan Pak. Kan sujud 2 kali ya? Iya. Nah, yang di tengah-tengahnya itu berarti nggak perlu baca apa lagi ya? Habis sujud, bangun, sujud lagi gitu ya? Oh ya. Jadi duduk di antara 2 sujud itu apakah duduk kosong ataukah ada yang dibaca? Kalau kita memperhatikan hadis tadi, ya kan? Nah, tidak disebutkan Nabi membaca apa, dan karena memang bacaannya sir, Bapak Ibu. Berarti kalau tidak disebutkan baca apa, itu kembali kepada hukum semula. Hukum semula di dalam sholat duduk di antara 2 sujud itu baca apa? Rabbighfirli warhamni dan seterusnya. Nah, sudah baca itu. Nah, langsung Rabbighfirli warhamni wajburni dan seterusnya. Jamaah rahimakumullah. Ya. Karena kaidah dari ulama tidak ada gerakan yang kosong dari bacaan dalam sholat, itu enggak ada. Jadi usahakan kita ini tidak melakukan gerakan sholat kecuali kita membaca sesuatu yang telah diajarkan. Ketika berdiri jangan berdiri kosong, ketika sujud jangan sujud kosong. Walaupun bacaan sujud dan bacaan duduk di antara 2 sujud itu hukumnya sunnah, tidak wajib, ya. Tapi jangan sampai kosong, ya, tetap dibaca. Karena tidak ada bacaan secara khusus, maka kembali kepada hukum umum bahwa duduk di antara 2 sujud itu yang dibaca adalah Rabbighfirli warhamni wajburni, atau yang paling singkat Rabbighfirli, sudah cukup, ya. Wallahu taala alam. Ada lagi? Nah, silakan. Yang mengingatkan tuh kemarin aku kurang berdoa. Nah, itu harus diulang sholatnya, harus diqadha. Ya, sholatnya harus diqadha karena sudah di luar waktunya. Ya, kemarin kamu kok baru diingatkan itu ya? Baru ketemu ya? Berarti boleh ya? Bisa misalkan terus ternyata lupa ya habis kerja atau segala macam, baru ingat itu terus setelah subuh biasanya. Qadha itu tidak harus sesuai waktu sholatnya, karena sholat qadha ini sholat yang tidak ada waktunya. Jadi dia bebas dilakukan waktu kapan saja, sholat qadha. Jadi yang bersangkutan wajib mengqadha. Kalau dia ingatnya sama dengan sholat subuh, ya, kita lupa sholat subuh atau ketiduran, itu mengqadhanya tidak harus nunggu subuh berikutnya, tapi langsung diqadha saat itu, ya, langsung diqadha saat itu. Jadi sholatnya dianggap tidak sah dan yang bersangkutan harus mengqadha, ya, harus mengulang, ya, sholatnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.